Dikisahkan di suatu tempat hiduplah seorang kiai atau guru spiritual yang taat dan paling benci dengan kemusyrikan. Ilmu beliau sangat tinggi dan sangat menentang dengan berbagai macam praktek kesyirikan. Dan kebetulan di desanya masih ada orang-orang yang melakukan praktek-praktek kesyirikan tersebut dengan memuja atau melakukan persembahan ke suatu tempat yang di tempat itu ada pohon besarnya yang usianya sudah ribuan tahun. Akhirnya desas-desus dan berita itu sampailah ke telinga Pak Kiai ini. Mendengar berita itu, maka Pak Kiai pun marah dan murka karena masih saja ada masyarakat di desanya itu yang melakukan praktek-praktek kesyirikan tersebut. Dan tidak menunggu lama, setelah mendengar desas-desus kabar berita dari masyarakat sekitar bahwa di desanya masih ada saja orang-orang yang melakukan praktek pemujaan atau menyembah ke pohon besar yang usianya ribuan tahun agar mendapatkan keberuntungan juga kekayaan, maka Pak Kiai tersebut pun langsung mendatangi pohon tersebut. Tidak menunggu lama, beliau langsung mendatangi itu tempat tersebut yang ada pohon besarnya yang menjadi tempat untuk praktek kemusyrikan atau kesyirikan di sana dengan memuja atau meminta kepada selain Allah. Dan benar saja tuh, sesampainya di pohon tersebut terlihat banyak sesajian dan orang-orang yang sedang duduk di pohon tersebut. Langsung saja nih Pak Kiai tersebut murka dan mengacak-acak tempat tersebut, marah beliau. Dan orang-orang yang sedang duduk di bawah pohon tersebut pun lari tunggang langgang karena melihat Pak Kiai tersebut datang. Wah, gawat nih, ada Pak Kiai, lari, ayo lari. Wah, bahaya ini. Pak Kiai bisa tahu tempat ini dari mana ini. Ayo lari. Pada lari semua, tunggang langgang semuanya lari. Sampai akhirnya pun tempat itu kosong. Tidak ada orang lagi di situ. Tertinggal Pak Kiai sendiri di sana. Setelah itu Pak Kiai pun langsung berteriak dan menantang penunggu pohon tersebut untuk keluar. Hingga penunggu tersebut pun keluar. Wahai kau anak manusia, ada apa kamu kesini? Kenapa kamu mengacak-acak tempatku? Kamu telah mengganggu mertuaku. Kamu telah mengganggu kenyamananku. Ada apa kamu? Apakah kamu tidak tahu? Ada saya di sini, sedangkan kamu bisa melihatnya. Apakah kamu ingin menantang saya? Hah? Kamu datang ke sini mengacak-acak tempatku. Dan Pak Kiai tersebut pun hanya diam. Dan melihat, terus menatap
kepada makhluk tersebut. Makhluk tersebut sangat besar, tinggi, besar, dan menakutkan bagi orang-orang biasa. Tapi untuk sekelas Pak Kiai, beliau hanya diam dan tersenyum. Hingga Pak Kiai tersebut pun berkata, "Wahai kau makhluk laknatullah, lebih baik kamu pergi dari sini. Pergilah, carilah tempat yang lain. Jangan di sini. Selagi saya masih hidup, selagi saya masih ada, saya akan tetap memerangi kamu." Maka makhluk tersebut pun tertawa, dan akhirnya makhluk tersebut pun marah. Hingga terjadilah pertempuran itu, di mana pertempuran itu sangat dahsyat. Makhluk itu mengeluarkan kekuatannya, mengeluarkan kesaktiannya, dan Pak Kiai pun tidak tinggal diam. Beliau juga memasang kuda-kuda. Beliau pun langsung mengeluarkan kesaktiannya, mengeluarkan doa-doanya untuk mengalahkan makhluk tersebut. Hingga beberapa lamanya mereka itu bertarung, terus-menerus saling adu kesaktian. Setelah beberapa lama Pak Kiai dan makhluk tersebut mengadu kesaktian, dikisahkan tuh sampai 3 hari 3 malam. Mereka saling mengadu kesaktian, hingga akhirnya makhluk tersebut pun mengaku kalah. Namun makhluk tersebut tidak mau dan tetap ingin tinggal di pohon tersebut. Dan makhluk tersebut pun berkata, Baik Pak Kiai, aku mengaku kalah. Ampuni saya, tapi tolong jangan usir saya atau pindahkan saya. Biarlah saya tinggal di sini, karena saya sudah lama tinggal di sini. Dan lebih dulu di sini, sebelum adanya manusia di sekitar sini. Dan saya tidak akan mengganggu manusia lagi, dan saya tidak akan mengganggu lagi. Tolong ampuni saya, Pak Kiai. Seperti itulah yang dikatakan oleh makhluk itu. Setelah mendengar makhluk itu mengaku kalah, Pak Kiai pun berkata, "Baiklah, kali ini kamu saya lepaskan. Aku tidak akan menghancurkanmu, tapi dengan satu syarat. Kalau ada manusia yang datang ke sini, usirlah," ucap Pak Kiai. Baik Pak Kiai, baik. Saya akan mengikuti perintah dari Pak Kiai. Dan setelah itu Pak Kiai pun pulang ke rumahnya. Pulang ke rumahnya, Pak Kiai tersebut pun tertidur di malam itu. Tidurlah Pak Kiai di malam itu dan terbangun di pagi hari saat sholat subuh. Dan saat terbangun, Pak Kiai tadi terkaget atau terperanjat saat membalikkan bantal yang untuk tidur Pak Kiai tadi. Ternyata di balik bantal tadi terdapat kepingan emas, perhiasan. Pak Kiai pun terkaget. Astagfirullahaladzim, ada apa ini? Wah, ini pasti ulah dari makhluk tersebut. Jangan-jangan dia ingin menyogok, kalau bahasa manusianya.
Jangan-jangan Pak Kiai jangan-jangan makhluk ini sengaja ini untuk menyogok saya. Pak Kiai pun marah. Baik kalau seperti itu, kata Pak Kiai. Dan setelah itu malam kemudian Pak Kiai datang. Pak Kiai datang lagi tuh ke tempat yang ada pohon keramatnya yang besar di sana, di mana makhluk itu bertempat. Pak Kiai pun datang ke sana dan memanggil makhluk itu. Wahai kamu, makhluk penunggu pohon di sini, keluarlah. Dan tiba-tiba angin pun berhembus kencang dan ada kilatan api dan membentuk asap tebal dan lama-lama mewujud padat menjadi sebuah sosok. Ya, itulah dia makhluk yang di awal cerita dikalahkan oleh Bapak Kiai tersebut. Dan makhluk itu pun menghadap kepada Pak Kiai. Ada apa Pak Kiai memanggil saya? Pak Kiai pun langsung berkata kepada makhluk tersebut dengan nada tinggi. Hai kamu makhluk, apa maksud kamu? Apa maksud kamu mengirimkan perhiasan atau kepingan emas di bawah bantal saya? Kamu mengejek saya, kamu menghina saya. Tidak Pak Kiai, tidak. Ucap makhluk tersebut. Saya mengirimkan perhiasan atau emas di bawah bantal Pak Kiai itu hanya sebagai bentuk hadiah buat Pak Kiai. Anggap saja itu permintaan maaf saya. Itu hanya hadiah buat Pak Kiai. Ucap makhluk tersebut. Dan Pak Kiai pun berkata, apa benar yang kamu katakan? Apakah tidak ada tuntutan di belakang hari? Karena saya tahu betul makhluk sepertimu itu sangat licik. Ada maksud apa di balik semua ini? Kata Pak Kiai tersebut. Benar Pak Kiai, Jawab makhluk tersebut. benar, itu hanya hadiah dari saya. Silakan buat Pak Kiai. Dan akhirnya Pak Kiai tersebut pun luluh. Baik, kalau memang itu benar hadiah dari kamu, saya terima. Kalau di belakang hari ada tuntutan, saya tidak segan-segan lagi. Baik Pak Kiai, baik Pak Kiai. Akhirnya Pak Kiai tersebut pun pulang ke rumahnya. Dan Pak Kiai pun sampai ke rumahnya langsung istirahat dan tidur kembali. Dan benar saja, di pagi hari saat Pak Kiai bangun di bawah bantal Pak Kiai tadi, ada lagi perhiasan dan kepingan-kepingan emas saat di balik bantal Pak Kiai tersebut. Pak Kiai pun hanya tersenyum. Wah, berarti benar. Makhluk itu sudah takut dengan saya. Sudah takut dengan saya. Ya sudahlah, saya terima saja. Gumam Pak Kiai tadi dalam hati. Akhirnya Pak Kiai pun menyimpan tuh perhiasan dan kepingan-kepingan emas tersebut. Dan terus selanjutnya di waktu-waktu berikutnya, saat Pak Kiai tertidur, saat bangun tidur,
Di balik bantalnya selalu ada kepingan emas dan perhiasan. Sampai beberapa waktu. Dan tibalah setelah beberapa waktu, Pak Kiai setiap tidur, bangun tidur selalu ada kepingan emas dan perhiasan di balik bantalnya. Tapi di malam itu, di pagi itu, tiba-tiba saat Pak Kiai bangun dari tidurnya, dia buka bantalnya, tidak ada tuh kepingan emas dan perhiasan tersebut. Pak Kiai pun merasa bingung dan merasa ada apa ini? Wah, makhluk ini berani sekali. Kenapa dia lupa atau gimana ini? Berani sekali ini makhluk ini tidak memberikan jatah lagi kepada saya. Apa dia lupa? Karena Pak Kiai merasa sudah pernah mengalahkannya. Apa dia lupa? Sudah pernah saya kalahkan. Pak Kiai pun marah. Untuk kali ini Pak Kiai pun marah. Pak Kiai pun merasa emosi. Awas saja kamu, nanti malam saya akan datangi tempat kamu. Dan benar saja tuh. Begitu menjelang waktu senja, maghrib dan malam menyapa, Pak Kiai itu pun langsung datang dan mendatangi tempat di mana ada pohon besar yang di situ ada penghuninya, yaitu makhluk tersebut yang pernah dikalahkan. Datanglah Pak Kiai ke sana. Setelah datang ke sana, Pak Kiai pun berteriak dengan lantang. Wahai makhluk penunggu pohon besar ini, keluarlah. Aku memanggilmu, ucap Pak Kiai. Dan seperti biasa, tiba-tiba datanglah angin besar. Angin besar mengguncangkan pohon-pohon yang ada di sana bergoyang-goyang. Dan terlihat percikan api, kilat api. Sampai keluar muncul asap. Dan menggumpal membentuk sebuah makhluk. Dan makhluk itu pun mewujud di depan Pak Kiai tadi. Ada apa Pak Kiai memanggil saya? Ucap makhluk tersebut. Dan Pak Kiai tadi pun entah kenapa tiba-tiba Pak Kiai pun merasa emosi dan marah. Dengan lantang Pak Kiai tadi berkata, "Wahai makhluk, apa maksud kamu? Kenapa malam ini, malam tadi, kamu tidak mengirimkan setoran kepadaku? Ada apa denganmu?" Dan mendengar perkataan Pak Kiai tersebut, makhluk tadi pun tertawa. Pak Kiai, kenapa saya harus menyetorkan kepadamu? Emang wajibkah saya harus menyetorkan kepadamu? Ada apa dengan kamu Pak Kiai? Ucap makhluk tersebut. Mendengar perkataan tersebut dari makhluk itu, Pak Kiai pun murka dan marah. Kurang ajar, berani sekali kamu berkata seperti itu kepadaku, wahai makhluk. Dasar kamu makhluk terkutuk, ucap Pak Kiai tersebut. Dan makhluk itu pun menjawab, Terus kamu mau apa Pak Kiai? Mau kamu gimana Pak Kiai? Apa kamu ingin bertarung lagi denganku Pak Kiai? jawab makhluk tersebut. Dan Pak Kiai pun di situ tersulut emosinya, marah
karena merasa direndahkan, merasa terhina. Akhirnya Pak Kiai tadi pun langsung menyerang makhluk tersebut. Beliau keluarkanlah tuh kekuatan dan kesaktian dia. Karena dia merasa sakti, dia merasa punya. Pak Kiai tadi merasa dia lebih sakti dari makhluk tersebut. Dia seranglah makhluk tersebut. Dan makhluk tersebut pun hanya tersenyum. Langsung saja dibalaslah serangan dari Pak Kiai tadi. Dan terjadilah pertempuran kembali yang kedua kalinya. Dan terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat di lokasi tersebut. Ya, terjadilah pertempuran itu kembali yang kedua kalinya. Dari beberapa lama pertarungan ini, pertempuran ini, dan di akhir dari pertempuran ini, ternyata Pak Kiai pun kalah. Pak Kiai terdesak dan terlempar jauh. Akhirnya Pak Kiai pun muntah darah. Di sini Pak Kiai pun langsung terdiam, tertunduk, dan merasa ada sesuatu. Dia melihat ke arah makhluk tersebut, dan ternyata makhluk tersebut malah tertawa terbahak-bahak. Dasar kamu manusia. Hanya segini kemampuanmu manusia. Tidak sadarkah kamu manusia? Tertawa dari makhluk tersebut. Dan Pak Kiai di saat ini langsung tersadar dari lamunannya, tersadar dari kekalahannya, tersadar dari kesakitannya ini. Dan disinilah Kiai tersebut pun tertunduk. Tertunduk bukan berarti kalah dari makhluk tersebut, tapi beliau merasa bersalah dengan dirinya. Pak Kiai pun langsung istighfar. Astaghfirullahaladzim ya Rabb. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Maafkan saya ya Allah. Ampuni saya ya Rabb, Tuhan semesta alam. Ya Rabb, Engkaulah Allah, Tuhan di atas segala-galanya, Tuhan yang maha segala-galanya, maha di atas segala-galanya. Ampuni hamba ya Rabb. Hamba telah dibutakan oleh perhiasan, hamba dibutakan oleh gemerlapnya dunia yang dikirim oleh makhluk jin tadi. Akhirnya Pak Kiai pun merasa bersalah dengan Allah akibat kesombongannya. Di awal dia merasa dialah yang bisa menaklukkan makhluk tersebut. Yang kedua, beliau pun merasa mempunyai kekuatan, mempunyai kesaktian yang bisa mengalahkan makhluk tersebut. Dan beliau juga merasa makhluk tersebut sudah kalah, dan dialah yang mengalahkannya. Dan disitulah Pak Kiai tersadar bahwa ternyata ini akibat sifat takabur, merasa paling hebat, merasa paling sakti,
merasa dialah yang mengalahkan makhluk tersebut. Disinilah banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Dan di akhir cerita ini saya ingin menyampaikan buat teman-teman dan saudara-saudara, sedulur-sedulur yang melihat cerita saya, yang mendengarkan cerita saya, di sini saya sampaikan bahwa cerita narasi di sini hanya sekedar cerita. Saya mohon maaf kalau mungkin di kata-kata saya ada yang kurang berkenan yang didengarkan oleh para sahabat-sahabat semua, teman-teman semua, saudara-saudara semua. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ini hanyalah sekedar cerita fiktif yang menggambarkan atau menceritakan agar kita lebih mawas diri. Kalau di orang Jawa mengatakan eling lan waspodo, jangan pernah merasa tinggi hati, jangan merasa adigang, adigung ataupun adiguno. Kita hidup berdampingan, saling bersama saja. Sekali lagi, untuk cerita ini hanya sekedar fiktif dan hanya sekedar untuk bahan mawas diri bagi saya sendiri. Dan kalau toh mungkin ada hikmah di balik semua ini, saya serahkan kepada teman-teman semua. Akhir kata dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.